yang menjadi tanda-tanda orang bertakwa. Udallil muttaqin. Siapa muttaqin? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Ternyata Al-Quran menjadi bukti, salah satu bukti ciri-ciri orang bertakwa. Dituliskan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu. Jadi Alkitab sebelum Al-Quran itu apa saja? Ada 3. Jadi ada kitab samawi, Pak. Jadi ada namanya kitab samawi. Kitab samawi itu ya sama itu langit. Ada kitab langit 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran mukamilah, lengkap daripada semuanya. Jadi apa yang ada di Zabur ada di Al-Quran. Apa yang ada di Taurat ada di Al-Quran. Apa yang ada di Injil ada di Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada 3 kitab sebelumnya. Ya bukannya berarti kita memegang kitab yang sebelumnya, enggak. Kita percaya ada Injil, kita percaya ada Taurat, kita percaya ada Zabur. Beriman, tapi ketika kita pada hari ini kita memegang Al-Quran yang sudah melengkapi segalanya. Itu, Pak. Jangan lagi berbicara tentang berarti kalau ada kitab 3 itu masih ada di dunia ini, Pak, kitab yang 3 di antara tadi sebelum Al-Quran ini disebutkan sudah close. Sudah close. Ya kalau sekarang kalau kita nyari namanya Avanza 2003 udah nggak ada, Pak. Avanza 2003 udah nggak ada. Atau Innova tahun 2000 udah nggak ada, Pak. Udah nggak diproduksi. Maka kita cari Innova yang Zenith yang hari ini baru muncul. Zenith pelengkap. Wah ini kok kayak marketing ya, marketing Toyota jadi. Mengerti ya? Cukup kita beriman kepada Zabur, cukup kita beriman kepada Taurat, cukup kita beriman kepada Injil. Percaya bahwasanya kitab ini ada. Yang kita pegang hari ini Al-Quranul Karim sebagai pelengkap di antara 3 kitab yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun. Yang terakhir sebagai ciri-ciri orang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat dia yakin itu ada. Yang kelima ciri orang bertakwa adalah adanya akhirat. Ada nggak akhirat, Pak? Kalau orang apa tuh tidak beragama itu apa namanya? Ateis. Nggak percaya ateis itu, Pak. Ya mati, tulang belulang, Pak. Tapi sebagai orang beriman tidak ada akhirat. Ada yaumul ba'ats, ada hari di mana manusia dibangkitkan kembali, dipasangkan kembali itu tulang-tulangnya, dikembalikan lagi itu badannya, dikembalikan lagi itu rasanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab dan seterusnya. Nah, itu ada, Pak. Maka banyak hadis Nabi Muhammad SAW memadukan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu banyak hadis-hadis yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya tanya kepada guru, kenapa kok banyak hadis yang Rasulullah SAW sampaikan itu dipasangkan antara Allah sama yaumil akhir? Salah satunya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu.
Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Muliakanlah tetanggamu. Saya tanya, kenapa kok? Apa hubungannya antara Allah, hari akhir, sama tetangga? Ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim doifahu. Apa hubungannya antara Allah, malaikat, beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, lalu memuliakan tamu? Apa hubungannya? Lalu si ustadz guru saya menjawab, itu terkait dengan ibadah amaliyah keseharian. Jadi iman manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Baik buruknya di dunia, maka akan mendapatkan balasannya di akhirat. Manusia baik di dunia, maka balasannya baik di akhirat. Kalau kamu mampu baik dengan tetanggamu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan nanti di akhirat. Kalau kamu mampu memuliakan tamumu sebagai bukti kamu beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kebaikan nanti di akhir kiamat. Begitu. Nah, permasalahannya sekarang amal-amalan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Hidup kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah kita mampu mempertanggungjawabkannya? Itu yang benar. Nah, Bapak Ibu dan Mati Allah, di ayat terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim. Yang kelima ini, satu tadi orang yang beriman kepada yang gaib, lalu mendirikan sholat, mampu berinfak, bersedekah dari apa yang setiap Allah berikan. Yang keempat, dia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan hari ini dia beriman penuh kepada Al-Quran. Yang kelima, dia beriman, yakini betul adanya akhirat. Mereka lah yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ustaz, saya kok nggak dapat hidayah sih? Coba lihat 5 hal ini, udah belum yang dikerjain? Ayo, kita bersih-bersih masjid. Aduh, belum dapat hidayah, udah dapat hidayah. Ada candaan, itu candaan ya, candaan Pak biasanya. Tapi hati-hati, kalau canda itu jangan sampai berkaitan dengan agama. Yang saya Pak, kalau canda jangan berkaitan dengan agama. Ayo baca Quran. Aduh, belum dapat hidayah. Hati-hati nih, saya. Kadang-kadang kita bercanda buat lucu-lucuan, tapi indikasinya atau indikator bercanda itu candaan agama. Jangan. Nanti mau nggak dapat hidayah terus. Waduh. Ayo kita ke masjid. Aduh, belum dapat hidayah. Ayo sedekah. Untuk enggak rupiah. Ya kalau bercanda seperti itu untuk enggak rugi iya. Lah, untung enggak rugi iya. Itu dia benar kata Mbah. Candaan kayak begitu, untung enggak, rugi pasti. Nah, Bapak Ibu dan materi terakhir, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang bahagia. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu dan mati Allah. Kita ingin mencapai kebahagiaan. Betul? Betul. Tapi ternyata di dalam bahasa Arab bahagia itu ada 2, Pak. Ada bahagia yang namanya faroh. Yang kedua namanya bahagia namanya al-falah. Jadi bahasa Arab itu ada 2. Begitu ya Ustaz Sakib ya. Al-faroh betul Ustaz ya. Al-faroh, faroha yafrahu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bahagia itu ada 2. Ada bahagia faroh sama bahagia falah. Kalau azan itu hayya alal falah. Marilah kita menuju kebahagiaan.
Kalau banyak yang mentafsirkan atau bukan tafsir, mengartikan kemenangan. Tapi artinya falah pada hakikat adalah kebahagiaan. Lalu saya tanya lagi kepada guru, bahagia apa yang dimaksud dengan falah? Bahagia apa yang dimaksud dengan faroh? Faroh, bahagia, indikasinya atau salah satu poin bahagianya adalah bahagia kepada kenegatifan. Contoh, korupsi, bahagia. Orang korupsi itu loh, bahagia Pak, jalan-jalan kok, duitnya banyak. Siapa yang nggak bahagia duitnya banyak? Pak uangnya banyak, bahagia nggak? Misalkan uangnya banyak ya, pantasan bahagia. Yang kedua, dan beda Bapak Ibu dirahmati Allah, mukanya orang bahagia pada kenegatifan sama mukanya orang bahagia pada kepositifan. Ini luar biasa. Bisa kita lihat orang yang mukanya bahagia itu bahagia positif, namanya falah, muflih. Kalau di dalam Al-Quran tadi disebutkan wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang bahagia, muflih, falah, ketimbang orang yang bahagia dalam keburukan. Maka tinggal kita memilih, kita menjadi manusia yang bahagia pada positif atau bahagia kepada negatif. Dan biasanya orang yang bahagia pada negatif itu sementara. Nah iya tadi, uang banyak, ternyata uangnya uang korupsi, akhirnya OTT. Akhirnya OTT apa? Operasi tangkap tangan. Wah, uangnya banyak. Wah, bagi-bagi. Ternyata uang korupsi. Dan biasanya orang yang bahagia dalam kepositifan, dia banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Selalu drama sana, drama sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan yang positif, bukan kebahagiaan yang negatif. Mari sama-sama kita jalankan yang 5 tadi sebagai tanda-tanda orang bertakwa. Barakallahu fikum. Kalau memang ada pertanyaan silahkan, kalau memang tidak ada kita closing. Kembali kepada Ketua DKM Ustaz Haji Aris. Alhamdulillah. Monggo ada yang disampaikan atau ditambahkan, atau ada yang mau disangkal, ada yang mau didiskusikan. Ustaz Sakib, tambahkan zid Ustaz. In akhtatu akhbirni. Ustaz Mirat ada yang ditambahkan? Aman ya? Barakallahu fikum. Bang Aniban ada yang mau disampaikan? Evaluasi saya? Batoro? Oke. Pak Haji Pepen, ini Bapak Bendahara ya? Bapak Bendahara DKM kita ya? Betul ya? Betul ya? Kalau nggak salah ya? Anjir. Enggak salah ya. Bapak Haji Pepen. Barakallahu fikum. Silakan Bapak Bendahara yang menyampaikan. Atau ingin menyangkal. Iya. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah. Ada yang begini Pak. Saya punya pertanyaan. Dan ada orang yang bertanya kepada saya, menggelitik bagi saya. Ceramah tausiah itu jangan sampai nyindir orang. Salah atau betul? Ayo. Halo. Saya ditanya sama ini bonus. Ditanya sama orang, Ustaz, ceramah itu jangan sampai nyindir orang.
Ini argumen, pernyataan atau pertanyaan. Benar atau salah ini? Halo? Saya ingin tanya pada ahli-ahli ilmu yang ada di Masjid Ar-Rahman, mobil khusus Bapak Ketua DKM kita. Ini pernyataan dan pertanyaan yang unik. Ketika saya lagi diam, atau ada orang jamaah datang, Ustaz, itu saya bingung, ini pernyataan atau pertanyaan. Kalau ceramah itu, tausiah itu jangan sampai nyindir, Ustaz. Gitu ya. Saya bingung, saya mau jawab apa? Ini pertanyaan, pernyataan, ada yang ingin menanggapi? Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini di dalam hati kita ini penuh dengan kotoran. Terkadang daging buluk, daging busuk itu terasa enak, dan terkadang lauk yang nikmat terasa tidak enak. Kenapa? Hatinya yang kotor. Maka disebut oleh Kiai Hasan Gontor, beliau menyampaikan apa? Agama kita ini agama kepentingan dan keenakan. Agama hari ini adalah orang mau beragama kalau enaknya aja, dan kalau ada kepentingannya saja. Kalau nggak penting bagi dia, kalau nggak enak bagi dia, kalau nggak maslahat bagi dia, dia tinggalkan. Saya jawabnya itu pada orang itu. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Maka qulil haqqu wa la kana murwan. Nabi Muhammad SAW mengatakan mabuk itu ya mabuk. Al-Qurannya menyatakan tidak boleh al-maisir, sobru khomer. Disampaikan haram ya haram. Nggak ada haram sedikit. Haram ada haram sedikit Pak. Halal setengah. Kalau kayak gini blunder. Kalau kayak gini blunder. Akhirnya agama terserah. Ya Allah jangan. Saya jawabnya begitu. Jadi kalau menyampaikan, oh gitu ya Ustaz. Iya, saya menyampaikan dengan landasan Al-Quran, saya menyampaikan dengan landasan hadis. Mau diterima berarti hati Anda bersih. Anda mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Jadi kalau ada ceramahnya siapa? Si Anta. Tersinggung saya. Pasti kalau dia tuh ngomonginnya, wah, saya bilang, oh ini enak ini. Ini kalau sama Ustaz ini nih, zina ini boleh. Wah, kalau sama Ustaz ini zina itu nggak boleh. Kalau sama Ustaz ini zina itu boleh. Ya Allah, ada yang begitu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu saya kira yuk sama-sama kita berpikir positif, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anta rabbuna haq la ilaha illa anta khairul raziqin, anta khairul fatihin, anta khairun nasirin, wa anta khairul ghafirin. Ya Allah Rabbul Arsyil Azim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak keturunan kami, dosa-dosa pasangan hidup kami ya Allah, dan dosa-dosa kaum muslimin muslimat, baik yang Kau izinkan hidup hari ini dan yang Engkau telah panggil ya Allah. Allahumma Rabbana, berilah kami hidayah-Mu ya Allah, berilah kami rahmat-Mu ya Allah, berilah kami berkah dari-Mu ya Allah. Bukakanlah hati-hati kami untuk menerima kebenaran, bukan mengikuti keburukan atas dasar kepentingan kami ya Allah. Kami takut azab-Mu, kami takut murka-Mu ya Allah.
Tunjukkanlah kami jalan yang benar itu benar, jalan yang salah itu salah ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan dan kebenaran dimanapun dan kapanpun ya Allah. Berilah kami juga kekuatan ya Allah untuk menjauhkan keburukan dan kebahagiaan sesaat fata morgana ya Allah, dimanapun dan kapanpun ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hari ini kami belajar Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Berilah kami kekuatan, berilah kami hidayah ya Allah untuk bisa meluruskan apa yang belum lurus pada diri kami ya Allah. Sampai Engkau memanggil kami dalam keadaan husnul khotimah. Sampai Engkau memanggil kami dalam keadaan husnul khotimah. Sampai Engkau panggil kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika wa birahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Jangan bosan jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Terima kasih.